Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Video ini adalah video lanjutan dari video saya yang sebelumnya tentang materi pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Ini adalah materi matematika wajib kelas 10 semester 1 untuk bab yang pertama, yaitu bab nilai mutlak. Mari kita review terlebih dahulu tentang apa itu nilai mutlak. Untuk sembarang bilangan real X, mutlak X simbolnya seperti ini ya. Dia adalah dirinya sendiri kalau dia lebih dari sama dengan 0, atau negatif dirinya kalau dia kurang dari 0. Dan perhatikan bahwa sesuatu yang dimutlak itu selalu hasilnya lebih besar atau paling kecilnya sama dengan 0. Nah, untuk tipe soal pertidaksamaan linear nilai mutlak, pada video yang sebelumnya, saya sudah membahas untuk tipe pertama, yaitu mutlak fungsi kurang dari konstanta atau yang lebih dari konstanta. Dan juga tipe soal bentuk kedua untuk mutlak fungsi yang kurang dari atau lebih dari mutlak fungsi yang lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih banyak membahas untuk tipe soal ketiga, di mana dia bentuknya mutlak fungsi kurang dari atau lebih dari fungsi yang lain. Di sini fungsinya tanpa mutlak ya. Dan tentunya ada tipe-tipe soal selain tipe 1, 2, dan 3. Kita review sedikit untuk tipe pertama. Untuk mutlak fungsi yang kurang dari atau lebih dari konstanta, cara pertama, teman-teman bisa menggunakan definisi nilai mutlak, atau bisa juga menggunakan cara kedua, yaitu sifat, bahwa kalau dia posisi yang pertama, mutlak fungsi kurang dari suatu konstanta, berarti fungsinya akan berada di antara negatif konstanta sampai konstanta. Tapi kalau dia tandanya lebih besar, maka fungsinya akan kurang dari negatif konstanta, atau fungsinya akan lebih dari konstantanya. Untuk tipe kedua, bentuk mutlak fungsi yang kurang dari atau lebih dari mutlak fungsi lain. Cara pertama, ini cara paling dasar ya. Jadi definisi nilai mutlak itu bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak tipe apapun. Dan kita bisa pakai cara kedua. Di sini sifatnya adalah mutlak fungsi itu akan sama dengan akar dari fungsi kuadrat. Lalu kita akan kuadratkan kedua ruas. Secara lebih sederhananya, kalau kita punya mutlak fungsi kurang dari mutlak fungsi lain, berarti nanti tinggal fungsi yang ada di ruas kiri akan kurang dari fungsi yang di ruas kanan, di mana semuanya dikuadratkan. Begitu pula untuk yang lebih besar, bedanya hanya di tandanya saja. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk ketiga, di mana bentuknya adalah mutlak fungsi itu kurang dari fungsi yang lain, di mana fungsi di ruas kanan ini tanpa mutlak. Cara pertama, yaitu cara paling dasar adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Cara kedua, kita di sini bisa pakai sifat. Sifat yang kita pakai adalah mirip seperti tipe soal kedua. Kita pakai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat, lalu dikuadratkan ke dua ruas. Berarti kalau soal kita bentuknya adalah mutlak fx itu kurang dari sama dengan gx, maka mutlak fx ini kan bisa saya tulis jadi akar dari fx yang dikuadratkan. Kurang dari sama dengan gx seperti ini. Oh ya, notasinya boleh f kuadrat x, boleh fx yang dikuadratkan. Itu sama, sehingga kalau ini kita kuadratkan kedua ruas, akan kita peroleh fx yang dikuadratkan kurang dari sama dengan gx yang dikuadratkan. Tetapi teman-teman perlu mengingat bahwa mutlak fungsi itu kan selalu lebih besar sama dengan 0 dari definisi tadi. Maka di sini kita punya syarat, yaitu gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Dari mana syarat ini? Kita tulis ulang dulu untuk bentuk soalnya tadi. Mutlak fx itu kan kurang dari sama dengan gx. Padahal mutlak fx sendiri lebih besar sama dengan 0, atau bisa saya tulis 0 lebih kecil sama dengan mutlak fx. Nah, dari ketidaksamaan ini kita dapatkan bahwa gx yang posisi ruas paling kanan ini pastilah akan lebih besar sama dengan yang paling kecilnya, yaitu 0. Sehingga di sini kita dapat syarat gx harus lebih besar sama dengan 0. Secara singkat, cara kedua ini bisa kita rangkum. Kalau bentuk soalnya mutlak fx kurang dari sama dengan gx, berarti kita dapat fx yang dikuadratkan kurang dari gx yang dikuadratkan, dan
Syaratnya Gx harus lebih besar sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak untuk mutlak 2x min 7 kurang dari x plus 1. Baik, saya akan coba menyelesaikan ini dengan cara pertama yaitu menggunakan definisi. Definisinya adalah mutlak 2x min 7. Ini kalau kita definisikan adalah dirinya sendiri, berarti 2x min 7. Untuk 2x min 7 yang lebih besar sama dengan 0 atau x-nya lebih besar sama dengan 7 per 2. Dan negatif dirinya, berarti negatif dari 2x min 7 bisa saya tulis 7 min 2x. Untuk nilai x yang tandanya kebaliknya berarti kurang dari 7 per 2. Berarti di sini kita punya dua kasus. Kasus pertama untuk nilai x yang lebih dari sama dengan 7 per 2. Maka soalnya mutlak 2x min 7 kurang dari x plus 1. Mutlak 2x min 7 adalah 2x min 7 ya untuk interval ini. Berarti ini saya tulis 2x min 7 kurang dari x plus 1. Berarti kita tinggal pindah ruas, akan kita peroleh 2x min x. Konstantanya bawa ke kanan berarti 7 ditambah 1. Atau kita dapat x-nya kurang dari 8. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya dulu. 7 per 2 dengan 8, berarti lebih kiri 7 per 2, posisinya di sini. 7 per 2 penuh karena ada sama dengan, sedangkan yang 8 berarti ini lubang. Oke, syarat kita adalah x yang lebih dari 7 per 2, berarti 7 per 2 ke kanan, seperti ini. Dan kita dapat x yang kurang dari 8, berarti dari sini dia ke kiri. Sehingga kita dapat irisannya adalah yang di tengah, berarti kita punya intervalnya adalah 7 per 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 8. Oke, ini untuk kasus yang pertama. Sekarang kita lanjutkan untuk kasus yang kedua, yaitu untuk nilai x yang kurang dari 7 per 2. Soalnya tadi adalah 2x min 7 kurang dari x plus 1, berarti mutlak 2x min 7 akan bernilai 7 min 2x. Sehingga saya tulis seperti ini, kurang dari x plus 1. Pindah ruas akan kita peroleh min x min 2x kurang dari 1 dikurangi 7, atau kita punya min 3x itu kurang dari min 6, atau kita dapat x-nya lebih dari 2. Sehingga kalau kita buat garis bilangannya, ada 7 per 2 dan ada 2, berarti posisinya 2 di sebelah kiri, 7 per 2 di sebelah kanan. Nah, syaratnya 7 per x kurang dari 7 per 2, berarti 7 per 2 ini ke kiri. Dan kita punya x-nya lebih dari 2, berarti 2 akan kita tarik ke kanan. Ini. Sehingga kita dapat interval yang memenuhi irisannya adalah dari 2 sampai 7 per 2. Dengan demikian, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya dari menggunakan cara definisi adalah semua nilai x untuk x-nya dari 7 per 2 sampai 8 atau 2 sampai 7 per 2. Karena tanda hubungnya atau, berarti dua interval ini bisa kita gabung. Dari 2 sampai 7 per 2, kemudian 7 per 2 dilanjut sampai 8. Ini bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi dari 2 sampai dengan 8. Sehingga saya tulis 2 kurang dari x kurang dari 8. Oke, kita sudah menyelesaikan soal ini menggunakan definisi. Sekarang kita akan coba menyelesaikannya menggunakan sifat. Sifat yang akan kita pakai di sini adalah jika fx itu mutlaknya kurang dari gx, maka fx yang dikuadratkan akan kurang dari gx yang dikuadratkan dengan syarat gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Baik, kita tulis dulu untuk yang pertama, soal 2x dikurangi 7 kurang dari x plus 1, kita bisa kuadratkan, berarti akan kita peroleh 2x
min 7 dikuadratkan akan kurang dari X plus 1 yang dikuadratkan. Sehingga akan kita peroleh 4X kuadrat min 28X 7 kuadrat plus 49 ini akan kurang dari X plus 1 dikuadratkan itu X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Kalau kita pindah ruas ke kiri, 4 dikurangi 1 berarti ini 3X kuadrat. Minus 28 minus 2 berarti minus 30X. 49 dikurang 1, 48. Ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 3 akan kita peroleh X kuadrat dikurangi 10X. Kemudian ditambah bagi 3 berarti 16 kurang dari 0. Oke, ini kita faktorkan dulu. Karena X kuadrat berarti ini X, kemudian kalau dikali itu 16, dijumlah itu kombinasinya menghasilkan minus 10. Berarti saya pakai 2 dengan 8. Tandanya karena di sini positif, di sini negatif, berarti ini negatif ya. Supaya nanti kalau dijumlah jadi min 2, min 8 itu min 10. Kalau dikali jadi plus 16. Berarti kita peroleh X-nya adalah 2 atau X-nya adalah 8. Nah, dari sini kita buat dulu garis bilangannya untuk menentukan interval yang memenuhi. 2 di sebelah sini, 8 di sebelah sini. Yang kita pakai patokan yang ini ya, X kuadrat min 10X plus 16. Saya misal ambil X-nya sama dengan 0, berarti posisinya ada di sebelah kiri. Posisinya di sini plus, karena plus 16. Berarti ini plus, ini min, ini plus. Yang diminta adalah untuk yang kurang dari 0, berarti akan kita dapatkan untuk interval yang di tengah-tengah antara 2 sampai 8. Jadi dari sini kita dapat 2 kurang dari X kurang dari 8. Tapi teman-teman harus ingat, dia punya syarat. Syaratnya adalah ini ya. Syaratnya Gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Sebagai Gx itu adalah yang X plus 1. Syaratnya berarti X plus 1 ini harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X yang lebih dari sama dengan min 1. Karena ini syarat, berarti dari interval yang sudah kita dapat tadi, dari 2 sampai 8, ini masih kita iris dengan yang X lebih dari sama dengan 1. Sehingga kalau ini kita iriskan, akan kita dapatkan interval yang memenuhi kedua-duanya adalah yang di tengah ini. Dari 2, X sampai 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai X untuk X yang berada di antara 2 sampai 8. Hasil ini sama dengan cara kalau kita menggunakan yang definisi. Berikutnya kita lanjutkan untuk bentuk mutlak fx yang lebih dari sama dengan gx. Cara pertama, yang paling dasar kita pakai definisi. Cara kedua, kita pakai sifat. Nah, tapi perlu diperhatikan, untuk bentuk yang seperti ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dengan cara yang pakai sifat kemudian dikuadratkan kedua ruas, nanti akan ketemu hasilnya. Atau, ingat, mutlak fx itu kan selalu lebih besar sama dengan 0. Jadi pertidaksamaan ini akan terpenuhi, pasti terpenuhi kalau gx-nya itu nilainya negatif. Sehingga bisa kita dapatkan secara lebih sederhana, bisa diringkas dalam kalimat yang ada di paling bawah. Oke, kita coba untuk contoh soalnya. Kita mau menentukan penyelesaian untuk mutlak 3x min 4 lebih dari 2x min 1. Sama seperti tadi, akan saya coba untuk mengerjakan menggunakan definisi terlebih dahulu. Maka akan kita dapatkan, menurut definisi, mutlak dari 3x min 4 ini adalah 3x min 4. Kalau 3x min 4-nya positif atau x-nya lebih dari sama dengan 4/3. Dan dia akan bernilai 4 min 3x kalau x-nya kurang dari 4/3. Kasus pertama untuk interval x yang lebih dari sama dengan 4/3, maka soalnya mutlak 3x min 4 lebih dari 2x min 1, yang di ruas kiri didefinisikan sebagai 3x min 4. Jadi akan kita peroleh lebih dari 2x min 1. Maka kalau kita pindah ruas berarti kita dapat 3x dikurangi 2x lebih dari
4 dikurangi 1, sehingga akan kita dapatkan X lebih dari 3. Kita buat garis bilangannya. 4/3 sama 3 berarti posisinya ada di sebelah kirinya. 4/3 yang di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. 4/3 ke kanan, karena ini posisinya lebih dari sama dengan, seperti ini. Dan untuk 3-nya berarti akan ke kanan juga, karena lebih dari. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah untuk interval yang X lebih dari 3. Sekarang kita masuk ke kasus kedua, yaitu untuk interval X yang kurang dari 4/3. Soalnya 3X min 4 lebih dari 2X min 1, berarti mutlak 3X min 4 itu adalah 4 min 3X pada interval ini, lebih dari 2X min 1. Jadi akan kita peroleh min 2X min 3X akan lebih dari min 1 min 4 atau min 5X lebih dari min 5. Sehingga X-nya kalau kita bagi dengan negatif 5 berarti kita dapat X-nya kurang dari 1. Sama seperti tadi, kita buat untuk garis bilangannya. 1 dan 4/3 berarti lebih kiri 1, 4/3-nya di sebelah kanan. Posisinya X yang kurang dari 1 berarti 1 ini ke kiri, dan X kurang dari 4/3 berarti 4/3 juga ke kiri. Dengan demikian, yang memenuhi kedua interval adalah untuk X yang kurang dari 1. Jadi, kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai X yang, nah kalau menulis himpunan penyelesaian, kita tulis dari yang intervalnya paling kecil dulu, berarti kita tulisnya X kurang dari 1 atau X yang lebih dari 3. Sekarang kita akan coba kerjakan soal ini menggunakan cara sifat. Sifat yang kita pakai di sini adalah ada dua kemungkinan, yaitu dengan ruas kiri ruas kanan dikuadratkan, atau kalau fungsi yang di ruas kanan ini dia lebih kecil 0. Soal kita adalah mutlak dari 3X min 4 lebih besar 2X min 1. Mutlak itu sama saja dengan akar dari fungsinya yang dikuadratkan, sehingga akan kita peroleh 3X min 4 dikuadratkan lebih dari 2X min 1 yang dikuadratkan. Kita dapat 9X kuadrat dikurangi 24X ditambah 16. Ini akan lebih besar dari 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1. Kalau kita pindah ruas ke kiri, berarti akan kita dapatkan 5X kuadrat dikurangi 20X, kemudian masih ditambah 15. Ini lebih besar 0, kalau kita bagi 5, kita dapat X kuadrat min 4X ditambah 3 lebih besar 0. Ini kalau kita faktorkan, di sini X, di sini X, dikali 3 dijumlah jadinya min 4. Berarti angkanya 1 dengan 3, posisinya untuk tandanya ini negatif-negatif. Dengan demikian kita dapat X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita buat untuk garis bilangannya. Cek dulu untuk tandanya, masukkan ke X kuadrat min 4X plus 3. Saya coba untuk X-nya 0, berarti kita lihat konstantanya bernilai positif, maka di sini positif. Tidak ada akar berulang, berarti setelah positif akan ganti jadi min, kemudian lanjut plus lagi. Yang diminta adalah untuk yang lebih besar 0, berarti dari 1 ke kiri, dan juga dari 3 ke kanan. Sehingga dari kemungkinan pertama ini kita dapat untuk X kurang dari 1 atau X yang lebih dari 3. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah untuk GX-nya kurang dari 0. Ini sebagai kemungkinan kedua. GX-nya adalah 2X min 1. Berarti 2X min 1 ini akan kurang dari 0, sehingga akan kita dapatkan 2X kurang dari 1 atau X kurang dari setengah. Karena ini
adalah ada dua kemungkinan, jadi hasil yang kita dapat dari kemungkinan pertama akan kita gabung dengan hasil yang kita dapat dari kemungkinan kedua. Dengan demikian, himpunan penyelesaian kita adalah semua nilai X yang X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 3 dari kemungkinan pertama, dan kemungkinan keduanya adalah X yang kurang dari setengah. Tapi teman-teman perhatikan, kalau kurang dari 1 itu pasti juga kurang dari setengah. Berarti yang kurang dari setengahnya sudah termuat di X kurang dari 1, sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi himpunan penyelesaiannya semua nilai X yang X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 3. Seperti ini. Nah, kalau bentuk lainnya, mau tidak mau, silahkan teman-teman gunakan definisi nilai mutlak. Contoh nih, kita diminta menentukan hasil dari pertidaksamaan berikut. Oke, untuk contoh soal terakhir, mau tidak mau kita gunakan definisi. Kita definisikan dulu bahwa 2x min 3 ini adalah dirinya sendiri, yaitu 2x min 3 kalau x-nya lebih dari sama dengan 3/2, atau 3 min 2x kalau x-nya kurang dari 3/2. Sedangkan untuk yang mutlak x plus 1, ini adalah x plus 1 sendiri kalau x-nya lebih dari sama dengan min 1, dan negatif dirinya berarti min x min 1 kalau x-nya kurang dari min 1. Berarti untuk yang pertama, dia akan bernilai 2x min 3 kalau dia lebih dari sama dengan 3/2. Jadi intervalnya 3/2 ke kanan, nilainya 2x min 3, sedangkan yang di kiri dia adalah 3 min 2x, ini juga 3 min 2x. Lalu untuk yang x plus 1, untuk interval yang x-nya lebih dari sama dengan min 1. Jadi ke sini nilainya adalah x plus 1, ini x plus 1, di sini min x min 1. Kasus pertama, untuk interval yang x-nya kurang dari min 1, maka nanti akan kita dapatkan mutlak 2x min 3 akan bernilai 3 dikurangi 2x, dan mutlak x plus 1 akan bernilai min x min 1. Ini lebih besar 5, berarti kita punya 3 min 2x ditambah x ditambah 1. Lebih besar 5, atau di sini berarti dapatnya min x, 3 ditambah 1 itu berarti 4. Lebih besar 5. Jadi kita punya min x lebih besar 1 atau x-nya lebih kecil dari min 1. Oke, karena di sini kita dapat x-nya lebih kecil dari min 1, berarti sesuai dengan syarat, berarti kita dapat x lebih kecil min 1. Tidak usah kita buat garis bilangan, karena dia sama. Lanjut, untuk interval kedua, yaitu x-nya di antara min 1 sampai dengan 3/2, maka mutlak 2x min 3 akan bernilai 3 min 2x, dan mutlak dari x plus 1 akan bernilai x plus 1. Sehingga kalau ini kita hitung, berarti 3 min 2x dikurangi x dikurangi 1 lebih dari 5, min 2x min x berarti min 3x, kemudian 3 dikurangi 1, itu adalah 2. Jadi di sini kita dapat min 3x lebih dari 3 atau x-nya kurang dari min 1. Kalau kita buat garis bilangan, berarti di sini kita punya min 1, kita punya 3/2. Syaratnya ini posisi di tengah-tengah, tapi kita dapat hasil penyelesaiannya adalah di x yang kurang dari min 1. Wah, kalau seperti ini berarti tidak ada nilai x yang memenuhi. Kita lanjut untuk interval terakhir, yaitu untuk x yang lebih dari 3/2. Maka mutlak dari 2x min 3 adalah 2x min 3, dan mutlak dari x plus 1 adalah x plus 1. Jadi kita dapatkan 2x min 3 dikurangi x dikurangi 1 lebih dari 5, atau 2x dikurangi x itu x, min 3 min 1 itu berarti min 4 lebih dari 5, sehingga kita dapat x yang lebih dari 9. Oh ya, tadi intervalnya syaratnya adalah untuk x yang lebih dari 3/2.
Jadi di sini kita punya 3/2 penuh, di sini kita punya 9 lubang karena tidak pakai sama dengan. Yang memenuhi adalah syaratnya 3/2 ini ke kanan, 9 ini juga ke kanan. Berarti kita dapat intervalnya adalah X lebih dari 9. Nah, dari 3 interval ini, dari X kurang dari min 1, kemudian yang tengah tidak ada yang memenuhi, yang kanan lebih dari 9. Jadi, kesimpulannya, himpunan penyelesaian kita adalah untuk semua nilai X yang dari kasus pertama X-nya kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 9. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.